siang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Wanandarian Mahdi. Jadi pekerjaan Bapak saat ini apa ya Pak? Saya bekerja di instansi pabrikan. Baik Pak. Jadi tujuan Bapak datang ke sini untuk apa ya Pak? Gini Mbak, saya beberapa hari ini mengalami kurang enak badan. Beberapa hari ini saya sering pusing seperti itu, dan berat badan saya turun drastis gitu. Jadi saya kurang ngerti apa yang saya alami sebenarnya. Jadi kita akan melakukan serangkaian tes. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak, dan untuk kerahasiaannya akan saya rahasiakan. Ini tidak akan saya umbar kemana-mana. Bapak santai saja dengan saya Pak ya, anggap dengan teman Bapak sendiri. Jadi apapun yang Bapak katakan itu bisa membantu saya dalam mengetahui penyakit Bapak lebih lanjut. Jadi pertanyaan saya, apakah Bapak sebelumnya pernah menggunakan narkoba, transfusi darah, atau seks bebas? Maaf sebelumnya Pak. Iya, saya pernah menggunakan narkoba, tapi itu udah lumayan lama sih. Jadi waktu Bapak menggunakan narkoba dulu itu penggunaannya seperti apa Pak? Atau sharing jarum suntik? Ya, saya menggunakan jarum suntik dengan teman-teman saya waktu itu. Baik Pak. Bapak sebelumnya sudah tahu mengenai tes ini sehingga Bapak kemari untuk melakukan tes tersebut? Ya, saya punya teman dulu yang gejalanya seperti saya, dan dia pernah kemari sebelumnya dan menganjurkan saya untuk datang kemari karena waktu itu dia juga dapatkan seperti konsultasi atau bimbingan untuk kesembuhannya. Sebelumnya Bapak sudah tahu tentang penyakit HIV? Belum. Saya pernah dengar, cuman kurang mengerti apa itu HIV sebenarnya. Seperti itu ya Pak ya. Dari yang Bapak jelaskan dan gejala yang telah Bapak alami, diagnosa pertama kemungkinan Bapak mengidap penyakit HIV. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu HIV. Jadi HIV itu sendiri adalah sebuah virus Pak, yang menyerang sistem imun tubuh. Jadi pada saat Bapak sudah mengidap penyakit tersebut, virus yang lain akan mudah masuk ke tubuh Bapak. Seperti itu Pak. Jadi kemungkinan pada saat misalnya Bapak sudah mengidap penyakit tersebut, akan ada banyak stigma yang mungkin negatif dari masyarakat Pak. Dan mungkin stigma masyarakat jika Bapak mengidap penyakit tersebut, masyarakat berpikir penyakit tersebut langsung menular seperti itu Pak, jika terjadi kontak fisik seperti hanya berbicara satu sama lain. Padahal penyakit tersebut tidak seperti itu Pak, cara penularannya Pak, ada prosesnya seperti itu Pak. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan dan penyebaran HIV tersebut. Untuk penyebarannya, HIV ini dapat menyebar melalui darah, cairan sperma, vagina, dan air susu ibu. Menurut riwayat yang telah Bapak sampaikan, kemungkinan Bapak tertular HIV melalui darah karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Di sini saya juga memberikan informasi kepada Bapak tentang mitos yang beredar bahwa HIV yang dapat menular dengan mudah melalui keringat, air mata, dan air ludah. Jadi HIV tidak semudah itu ya Pak cara penularannya. Baik, selanjutnya saya akan membantu Bapak dalam membuat keputusan sebelum melakukan tes tersebut. Jadi keuntungan dalam melakukan tes ini, Bapak bisa mengetahui lebih awal jika Bapak terinfeksi virus ini, dan akan dapat melakukan terapi yang akan diberikan. Terapi ini tidak jarang menimbulkan efek samping seperti pusing, muncul memar, dan nyeri, serta infeksi pada area yang disuntikan. Seperti itu Pak. Untuk prosedur tes HIV umumnya dilakukan melalui prosedur pengambilan sampel darah pada lengan. Dan untuk hasil dari tes HIV tersebut mungkin memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan dengan berbagai macam rangkaian tes yang ada.
Jika hasil tes sudah didapat dan hasilnya positif, maka Bapak akan menjalani tes rutin. Bapak jangan merasa terbebani. Bapak tetap harus semangat dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan Bapak bisa menjelaskan ke orang-orang di sekitar Bapak cara penularan dan pencegahan HIV tersebut. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tes tersebut? Bapak bisa pikir-pikir dulu Pak, siap atau tidak? Ya, saya siap dan saya bersedia untuk melaksanakan tes tersebut. Baiklah Pak, ini formulirnya. Bisa Bapak baca dulu. Jika Bapak setuju, Bapak langsung tanda tangan saja ya Pak. Terima kasih Pak telah menyetujui untuk mengikuti tes ini. Sambil menunggu hasil tes, jika Bapak memerlukan dukungan serta bimbingan, Bapak bisa langsung mendatangi saya. Iya, terima kasih ya Mbak. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Dengan Mbak siapa ya sebelumnya? Dan apakah ada yang bisa saya bantu? Nama saya Mita. Saya kemari ingin menanyakan tentang hasil tes HIV yang telah saya lakukan. Bagaimana Pak hasilnya? Oh iya, Mbak yang kemarin melakukan prates konseling HIV ya. Iya Pak. Iya Mbak, di sini hasilnya telah keluar. Silakan Mbak lihat. Apapun hasilnya, jangan sampai membuat Mbak frustasi ataupun mengurung diri. Di sini tertulis bahwa Mbak positif HIV. Mbak jangan takut dengan kondisi Mbak saat ini. Mbak harus tetap semangat untuk berjuang melawan penyakit Mbak. Setelah ini Mbak akan menjalani pengobatan ARV. ARV ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama NRTI yang berfungsi menghambat replikasi DNA. Golongan keduanya hampir sama dengan NRTI, cuman cara laksanaannya yang berbeda. Golongan ketiga yaitu protease inhibitor, berfungsi memotong virus dengan potongan khusus seperti itu dan melakukan pemeriksaan fisik kembali. Jika semuanya telah selesai, kita atur ulang jadwal pertemuan kita agar konseling ini berjalan dengan baik. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, jika tidak ada, Mbak bisa datang kembali nanti. Jika Mbak memerlukan dukungan dan bimbingan, silakan Mbak datang langsung menemui saya ya. Baiklah, terima kasih Pak.